Mata masyarakat Indonesia kini menuju pada Dewan Perwakilan Rakyat setelah nama Ketua DPR Setia Novanto masuk dalam pusara perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Lantas apa dampak skandal ini pada tingkat kepercayaan publik terhadap wakil rakyat? Kita akan bahas dengan narasumber terkait. Sudah ada Bapak Muzamil Yusuf selaku Ketua DPP PKS Bidang Polhukam. Selamat pagi Pak Muzamil. Pagi Pak Marisa. Dan juga di sebelahnya sudah ada Niko Haryanto selaku Direktur Eksekutif Populi Center. Selamat pagi Mas Niko. Selamat pagi Marisa. Iya, mungkin saya akan mulai dulu dari yang terkini. Yang terkini gini Pak Muzamil, kemarin tuh ada 4 anggota DPR dari fraksi, ada Nasdem, kemudian ada juga PKB, PD Perjuangan juga. Mereka itu mengatakan bahwa hari ini mereka akan mengeluarkan apa yang namanya mosi tidak percaya. Apa tanggapan Anda mengenai hal itu terhadap Ketua DPR ya? Iya, sudah diatur ya di peraturan DPR kita terkait dengan tata cara bersidangnya MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan itu peraturan itu buah dari Undang-Undang MD3 kita. MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi konsekuensi ada Undang-Undang MD3 kita, lalu ada turunannya bagaimana MKD bersidang. Nah, dalam peraturan tersebut jelas sekali bahwa yang disebut pengadu itu bisa pimpinan dewan, bisa anggota dewan, bisa individu, bisa kelompok, dan bisa organisasi. Jadi kalau teman-teman dewan mengadukan, ya sudah sesuai dengan aturannya. Jadi kita harus lihat bahwa adanya Undang-Undang MD3 dan peraturan MKD ini, artinya dan bukan baru, sudah lama ya. Hanya penyebutan MKD baru pada DPR periode ini. Penyebutan adanya MKD dan peraturan tentang MKD untuk menegakkan kode etik anggota dewan itu disadari oleh semua kita. Pembuat undang-undang pemerintah dan DPR sudah sejak lama DPR ada badan kehormatan yang lalu. Artinya memang posisi DPR itu punya peluang untuk terjadi pelanggaran kode etik. Oleh karena itu pelaporan tentang pelanggaran kode etik menurut saya bukan jadi persoalan. Bukan jadi persoalan karena kita semua sadar. Dan kesadaran itu berangkat dari kita ingin semua lembaga negara, apakah presiden, apakah DPR, menteri dan lain-lain lembaga negara yang lain, ya, mereka semua harus menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik. Maka sebagai anggota, karena DPR banyak sekali anggotanya, tentu mereka pun harus melakukan seperti itu. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan teman-teman diistilahkan mosi, tapi kalau di aturan tidak ada istilah mosi, mungkin lebih populer saja istilah mosi itu. Jadi tidak ada yang salah dari situ. Baik, dalam kaitannya dengan hal ini begitu ya, mereka kan mengajukan mosi tidak percaya, terutama kepada pimpinan DPR saat ini yang memang namanya itu terseret dalam pusara kasus ini. Bagaimana dengan posisi PKS saat ini, terutama dalam kaitannya dengan koalisi Merah Putih? Posisi PKS dengan posisi koalisi Merah Putih dan saya kira dengan seluruh fraksi harusnya sama. Samanya dalam kaitannya bagaimana? Sama bahwa kita ingin menghormati lembaga DPR ini. Apapun tuntutan penggugat yang datang ke MKD terhadap pihak yang digugat atau yang dilaporkan harus disidang oleh MKD dengan cara prosedural, transparan, adil. Itulah cara kita menjaga marwah. Saya kira KMP kemarin pun sama konteksnya. Ya. Waktu bertemu di rumah Prabowo Subianto. Sama, bahwa posisi kasus ini karena menyangkut juga perusahaan asing, isu yang besar, kedaulatan bangsa, sudah mendapat perhatian publik yang luar biasa, menterinya sudah melapor. Cara kita menghormati keluhuran bangsa kita, kedaulatan hukum kita, nama baik semua pihak, baik penggugat, tergugat, pelapor atau terlapor, termasuk terutama DPR itu sendiri, tengah mata publik, adalah kita membiarkan, memberi waktu agar segera MKD memproses. Jadi semuanya tergantung MKD lagi ya? Ya, betul. Meskipun memang ada suara-suara yang menarik ini Pak Muzamil, bahwa
Nggak banyak orang yang ternyata optimistis terhadap kinerja dari MKD karena adanya Trumpgate dan sebagainya gitu. Nah mungkin sebelum kita membahas mengenai itu, Mas Niko, dengan adanya kasus ini dan begitu banyak pihak-pihak yang terlibat, terutama sekarang kan mata sedang memandang ke DPR, terutama juga ke MKD begitu. Bagaimana Anda melihat tingkat kepercayaan publik pada wakil rakyat kita yang mewakili kita, rakyat Indonesia? Ya memang tanpa adanya kasus yang terakhir ini saja, sebenarnya tingkat kepercayaan publik itu sudah menurun. Populist Center mengadakan survei nasional bulan Januari untuk membandingkan 100 hari pemerintahan baru dengan 1 tahun pada akhir bulan Oktober kemarin. Itu memang sudah tampak tren penurunan tingkat kepercayaan publik. Jadi kalau dulu DPR itu dianggap yang percaya bahwa DPR bisa mewakili aspirasi rakyat masih 25%. Yang terakhir bulan lalu itu sudah turun menjadi 19%. Kemudian yang tidak percaya itu naik dari 57% naik menjadi 65%. Nah, artinya apa? Artinya memang dalam kurun waktu dari Januari sampai Oktober itu telah tergerus tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. Tentu ada banyak sekali dasar-dasarnya. Pertama yang terkait dengan hal-hal yang bersifat kontroversi. Misalnya kemarin sempat muncul gagasan misalnya dana aspirasi 20 miliar. Kemudian pembangunan gedung-gedung, kemudian ada Trumpgate dan kemudian hasil legislasi yang sangat minim. Nah, itu semua saya kira yang kemudian mempengaruhi persepsi publik mengenai DPR secara kelembagaan. Nah, ketika ditambah dengan misalnya kasus pimpinan ini saya kira tentu akan semakin memperburuk citra DPR di depan masyarakat. Karena untuk mengembalikan kepercayaan apalagi untuk lembaga yang kolektif politik seperti ini itu sangat sulit. DPR ini kan ada yang di pusat, ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten kota. Kita lihat juga kalau di kabupaten kota itu juga banyak yang bermasalah. Sehingga terkadang masyarakat juga melihat DPR itu sebagai satu kesatuan antara yang di pusat sampai ke daerah gitu. Di daerah ada banyak juga yang kena korupsi, kena narkotika, kena perbuatan tidak tercela dan seterusnya. Jadi memang kepercayaan publik terhadap DPR itu masih sangat rendah. Kalau memang terus menurun gitu kan, selama ini memang trennya menurun, apa dampaknya ke depan? Nah tentu DPR nggak bisa dipercaya untuk menjadi saluran aspirasi publik. Otomatis kalau mereka nggak percaya ke DPR ya mereka larinya kemana? Ya ke jalan-jalan. Demonstrasi jalanan makin besar. Kemudian kalau ada masalah yang terkait dengan hubungan kelembagaan antara DPR atau eksekutif dengan legislatif, biasanya kemudian rakyat akan lebih menilai mana ini yang lebih fair, mana yang lebih transparan, mana yang lebih akuntabel. Kalau yang dinilai itu baik ke misalnya pemerintah provinsi atau pemerintah ya pasti dukungan ke pemerintah. Dalam kasus misalnya di Jakarta, kemarin sempat muncul begal anggaran, ya kan, antara gubernur dengan DPRD. Semua orang akhirnya di Jakarta ini sebagian besar 70% lebih percaya pada gubernur daripada pada DPRD yang jumlahnya jauh lebih banyak, ada 105 orang gitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Kalau misalnya memang nanti akhirnya rakyat itu tidak lagi percaya pada Dewan Perwakilan Rakyat, lalu? Iya, saya kira kita ingin membangun negara ini tidak di atas anarki ya. Kalau kita katakan DPR bobrok langsung tidak perlu ada DPR dan perlu ada di jalan raya, itu kita mengundang anarki. Dan apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Jadi kita perbaiki sama-sama. Bagaimana memperbaikinya, Pak? Dalam konteks kasus ini, bagaimana cara menjaga nama DPR? Maka saya katakan kuncinya pada MKD. MKD punya alat bukti yang sudah dilaporkan, disidangkan secara transparan, dilaporkan kepada publik, apapun sanksinya, bersalah atau tidak bersalah diumumkan. Dia ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, ada sanksi berat. Bahkan untuk kasus yang dianggap berat, aturan MKD kita saat ini boleh membentuk panel, ya diputuskan membentuk panel 3 dari MKD, 4 dari luar, di luar DPR. Siapa mereka? Tokoh akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh organisasi. 3/4 itu kan menunjukkan itikat baik. Kalau terjadi harus voting, 4 bisa menang. Nah, mari proses ini kita lalui. Sejauh ini sudah seberapa dekat proses itu ke pembentukan panel, Pak Muzamil? Prosesnya kan baru pada hari ini akan ditentukan, misalnya laporan sudah lengkap alat bukti. Baru mereka akan bersidang. Bersidang itu ya mengundang pelapor, terlapor, dan saksi, ahli. Mereka bisa hadirkan semua. Begitu mereka putuskan memang ini kasus berat, maka tadi mereka membentuk panel. Untuk apa? Untuk mengundang publik, kepercayaan publik. Bahwa nama DPR atau DPRD sekarang
turun, ya kita akui itu persoalan. Karena persoalannya pada kualitas pemilu kita. Kalau kita bicara kualitas pemilu, money politik itu masuk ke pemilihan DPR ketika pemilu DPRD maupun pilkada. Kalau kita bicara money politik, sesungguhnya kita mengatakan persoalan bangsa ini adalah pada proses pemilihan itu. Rakyat kita terlibat. Kenapa mereka bisa duduk? Kalau dikatakan itu orang-orang korup, kenapa mereka bisa duduk? Kalau di eksekutif dia terpilih, kenapa mereka bisa terpilih? Ada proses itu. Artinya kita perlu memperkaya bangsa ini dengan sadar. Ya, persoalan kita memang tidak kecil. Tapi kita tidak boleh memilih jalan anarki. Bahwa ada demonstrasi, sah. Sah. Itu juga diakui dalam ini kita, dalam demokrasi kita. Tapi bagaimana kita menata ke depan dan upaya DPR menata ke depan dalam MKD kita, baru kita sebut sekarang kan MKD, baru nomor 2 tahun 2015, bulan Februari, bulan April, aturan MKD kita tetapkan ini, yang mengundang 4 orang luar. Ini itikat baik ada di situ. Silakan publik, silakan media mengekspos ini, tentu dengan balance ya, agar yang kita garis bawahi adalah keputusan MKD adalah keputusan terbaik berangkat dari alat bukti yang lengkap. Seberapa optimistis Anda bahwa MKD ini nanti akan menghasilkan keputusan yang memang mengedepankan rasa keadilan, terutama di kalangan masyarakat Indonesia? Karena kalau misalnya kita melihat sejauh ini, ketika MKD itu menjadi sorotan publik adalah ketika Trumpgate. Dan Trumpgate akhirnya kucing cilik kalau misalnya orang Jawa boleh bilang begitu. Dan kemudian publik merasa ada kegeraman, kemudian ada kasus ini. Kalau misalnya bagaimana, seberapa optimistis Anda MKD akan mengeluarkan keputusan yang memang pro rakyat? Ya, saya kira ini mungkin kasus terbesar ya. Kalau saya ini periode saya ketiga ya. Salah satu kasus terbesar. Ada kasus soal ayat tembakau, ada kasus juga video porno anggota dewan yang dan lain-lain ya. Ini karena ini menyangkut ketua ya, kasus terbesar. Saya kira MKD juga fraksi-fraksi, apakah dia yang disebut KMP atau KIH, pertaruhan kita. Oleh karena itu marilah kita berikan ruang sebesar-besarnya kepada MKD dan mereka menunjukkan kinerjanya kepada publik. Kalau mereka bisa menunjukkan bahwa mereka betul-betul firm mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang kuat, di situ nama DPR saya kira akan naik. Tapi jika sebaliknya ya tentu akan turun. Saya kira ini kepentingan kita semua. Karena kita ingin membangun bangsa ini, kita tidak ingin pilihan masyarakat itu dengan anarki di jalan. Cara mencegah anarki di jalan itu adalah lembaga negara berjalan dengan fungsinya. Kontrol publik berjalan. Media juga begitu. Media juga berjalan tidak dengan pelintir-pelintirannya, ya kan? Kadang kita tahu beberapa pemilik media juga orang-orang partai ya. Jadi media juga sangat bertanggung jawab. Nah, inilah peran kita. Jadi kalau sekarang DPR dituding, ya memang sekarang DPR saatnya untuk memberi jawaban kepercayaan itu. Oke, Anda mau menanggapi, Mas Niko? Ya, saya kira tidak hanya bagi anggota DPR sekarang yang ini menjadi pertaruhan, tapi bagi partai politik. Karena bagaimana juga mereka yang ada di DPR itu adalah kepanjangan dari partai politik. Sekarang ini kan kadang kita dihadapkan pada situasi yang dilematis, Marisa. Apakah kita ini sudah punya wakil rakyat atau jangan kita ini hanya punya wakil partai? Karena kalau ada wakil rakyat, kadang kalau mereka itu bersikap mungkin agak independen sedikit dari partainya, itu bisa di PAW dan seterusnya. Nah, sekarang ini kader-kader partai yang ada di MKD itu yang harusnya memang kemudian didorong oleh partai untuk benar-benar memperbaiki DPR melalui persidangan yang terbuka, yang transparan, yang akuntabel, sehingga hasilnya itu benar-benar bisa untuk memulai proses confidence building itu tadi. Karena kalau tanpa itu, saya kira tidak hanya DPR yang akan semakin terpuruk, tapi juga partai-partai yang ada di DPR sekarang. Iya, apalagi tahun 2019 ini nanti pemilu serentak, ada beberapa partai baru nih. Partai baru sudah ancang-ancang nih, minimal 6-7% mereka pasti sudah ngincer suaranya Pak Mulzamil dan PKS dan partai-partai yang lain. Jadi saya kira ini sudah bukan masalah DPR semata, tapi ini masalah yang besar, tadi disampaikan oleh Pak Mulzamil, masalah bangsa, dan terutama salah satu aktor yang paling penting itu adalah partai politik. Karena itu kita harapkan pimpinan partai politik benar-benar istilahnya menginstruksikan kepada anggotanya yang ada di MKD untuk bekerja secara optimal, apalagi ketuanya dari PKS. Saya yakin PKS yang baru ini pimpinannya itu luar biasa reformis, luar biasa ingin menjunjung keadilannya gitu ya. Jadi saya kira nuansa keadilan mudah-mudahan bisa terpenuhi dari proses persidangan di MKD ini. Ya, mau menanggapi Pak Muzamil terutama terkait kekuatan dari teman-teman di DPR ini mungkin untuk memberikan sebuah dorongan bahwa MKD ini memang nantinya harus objektif gitu. Jangan karena mungkin orang yang sedang masuk dalam pusara ini adalah memang begitu orang yang begitu kuat
rapat ya adalah pimpinan DPR. Ya, saya kira rapat KMP kemarin juga solid ya, bahwa Solid disebutkan apa ini Pak? Bukan. bahwa KMP mendukung kerja MKD. Oke. Itu titiknya. Silahkan bekerja secara profesional karena publik melihat. Silahkan media melaporkan secara adil karena publik juga melihat. Karena publik bukan hanya melihat DPR, juga menilai media. Lihat Dan semuanya. kita menilai kita semua. Ya, tunjukkan peran kita semua sebagai negarawan. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ya. Pak Muzamil dan juga Mas Niko Haryanto. Tentunya kita juga masih tetap akan mata masih akan terus terpandang pada MKD apa nanti proses seperti apa yang akan MKD jalankan untuk memastikan bahwa proses ini memang berjalan secara terbuka dan transparan. Karena memang bicara mengenai suara-suara yang memang mengedepankan transparansi ini banyak sekali. Ya. Tidak hanya dari DPR, tidak hanya dari pengamat saja, dari seluruh masyarakat Indonesia.